Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian rekomendasi buat power bank plus charger di tahun 2022 ini. Gila, ternyata setelah gue cek, terakhir gue share rekomendasi power bank itu tahun 2019, which is ya berarti 3 tahun yang lalu. Lama banget, dan makanya banyak banget juga yang udah request dari kalian. So yes, kita akan coba share di video kali ini power bank apa aja yang gue pakai, charger juga. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai masuk ke rekomendasinya, gue juga pengen share Beat merch, kaos, t-shirt, namanya The Essentials ya. Pas banget juga ada power bank dan juga smartphone-nya. So, check it out, langsung aja dicek link di bawah Beat merch di Tokopedia-nya Best in Tech. Dan yes, langsung aja kita masuk ke rekomendasi power bank. Nah, sebelum gue share itemnya apa aja, gue juga pengen share dulu aja yang harus diperhatikan buat kalian sebelum kalian beli power bank. Ada 3 poin. Pertama adalah dari segi kapasitas. Kapasitas itu menentukan form factor ya. Dan kalau ngomongin kapasitas sendiri, biasanya itu 10.000 mAh itu udah cukup buat seharian ya. Misalnya kalian yang butuh ngecas bahkan bisa 2-3 hari lah. Dan itu juga paling ideal buat dibawa kemana-mana karena ukurannya tergolong masih nggak gitu gede. Ada yang bentuknya lonjong segede HP, ada lagi bentuknya rada-rada kecil. Tapi memang dia menggunakan baterai yang berbeda, LiPo dan Li-ion. Cuma menurut gua baterai itu sekarang nggak gitu berpengaruh sih. Kekurangannya mungkin lebih ke yang ukuran, karena kalau yang pakai baterai yang bulat tuh Li-ion, yang pakai baterai kayak model baterai-baterai biasa, itu biasanya kapasitasnya akan lebih kecil dengan ukuran yang agak lebih gede. Sedangkan yang baterai LiPo, yang which is ada di smartphone kalian, biasanya bentuk powerbanknya akan lebih tipis. Cuma dari umur jangka panjangnya akan kurang oke karena biasa baterainya akan menggembung. Poin kedua adalah yang perlu kalian perhatiin adalah fitur dari powerbank tersebut. Kalian pengen cari yang fast charging, kalian pengen cari yang wireless charging, atau kalian pengen cari yang fitur spesial kayak misalnya untuk iPhone itu ada MagSafe. Jadi ya perhatiin aja yang kalian butuhin apa. Buat gua fast charging itu adalah wajib karena ya dengan HP kita yang gua sekarang pakai iPhone 13 Pro itu baterainya nggak begitu gede. Kadang jam 6 sore udah mulai low bat, baterainya udah di bawah 20%, dan itu gua pakai fast charging biar ketika gua colokin dalam waktu setengah jam aja gua udah bisa sampai 50%. Itu tujuan dari fast charging gua rasa ya, makanya itu jadi fitur wajib. Yang harus diperhatikan poin ketiga adalah kalian beli powerbank ini buat device apa? Buat HP, buat tablet, buat mungkin laptop kalian sekarang juga udah ada powerbank buat laptop, jadi make sure dicek aja ya. Kalau untuk HP kayak gue bilang fast charging 18 watt itu udah cukup cepet. Jadi yang gue akan share sini sih karena gue sendiri pakainya sekarang iPhone sama Samsung ya. Ini gue share ke kalian yang kompatibel keduanya. Tapi di luar itu ya kalian mesti coba-coba sendiri atau tanya ke penjualnya nanti. Oke? So langsung aja kita mulai dari yang pertama adalah powerbank yang gue kasih judulnya Daily Carry, yang mana gue bawa setiap hari ya, yaitu ini dia Acmic Digimax. Ini yang versi 15.000. Gue tuh sering bawa yang 10.000 sebenarnya karena lebih kecil, cuma yang 10.000 gue ketinggalan di tas gue yang lain. Jadi ini yang gue pegang 15.000 buat gue kerja sehari-hari sama pas buat gue lagi keluar karena kapasitasnya gede dan ini bentuknya juga kecil. Bisa dibilang bentuknya tuh buat kayak powerbank 10.000 mAh, cuma ini ukurannya 15.000 mAh. Ini udah rated confirm ya. Nah, fitur-fiturnya adalah pertama kalian ada LCD buat charging, jadi kalian bisa lihat persentase baterai kalian ada berapa. Ini gue sisa setengah, 58%. Dan di bagian atas portnya juga banyak banget ya, dia ada 2 buah port USB-A yang udah kompatibel sama Acmic AI Charge. Ini maksimalnya di 22,5 watt. Dan ada USB Type-C buat power delivery 18 watt, dan juga ada micro USB yang kompatibel dengan QC 3.0 untuk input alias buat ngecas si power banknya. USB-C-nya tadi bisa buat output dan input, sisanya 2 ini buat output aja. Nah, ini power bank yang gue bilang seri-seri Digimax itu adalah power bank yang bisa dibilang terkecil di kapasitasnya ya. Kayak dia ada kapasitas 10.000 mAh, itu juga kecil banget, 15.000 dan juga 20.000. Kita pernah share juga beberapa kali di videonya Best in Tech, dan gue sampai sekarang masih pakai dan awet ya, berarti udah kurang lebih setahunan gue pakai. Dan gue juga mau share untuk pouchnya sendiri yang gue pakai sehari-hari, ini pouch dari Aoki ya. Pouchnya enak karena ada kantong ini di depannya, kalian bisa taruh kabel, dan powerbanknya juga kita bisa masukin ke sini walaupun agak tight ya, tapi masih
bisa nanti gue share juga pouchnya di kolom deskripsi. Oke, lanjut, powerbank yang kedua ini rekomendasi berdasarkan fitur spesialnya ya, karena gue suka banget pakai ini, dan ini adalah dari Keep. Ini adalah powerbank MagSafe pertama gue, bisa dibilang ya. Jadi ini tuh sistemnya dia nempel aja ke sini dan dia bisa wireless charging. Cuma gue itu nggak pernah pakai wireless chargingnya. Kenapa? Karena dia itu ngasih kabel ini guys, kabel pendek C ke Lightning, yang mana ukurannya tuh pas banget dengan HP-nya. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian tuh bisa ngecas pakai kabel, yang mana ya pastinya lebih cepat gitu ya. Cuma memang kelemahannya adalah si Keep ini kan kapasitasnya kecil banget. Ini tuh Keep EW50 kapasitasnya 4200 mAh aja. Dan kemarin mereka itu ngeluarin yang versi 10.000 mAh, Keep EW52. Yang versi 10.000 mAh itu lebih rekomen ya, karena kapasitasnya lebih gede, chargingnya juga lebih cepat. Kalau yang kecil ini cuma 10 watt apa 12 watt, kalau yang itu bisa sampai 18 watt. Dan yang gede itu juga punya stand di belakangnya, jadi kalian bisa pakai untuk stand buat vertikal kayak gini. Dan selain ini juga gue tuh sering banget sekarang pakai MagSafe buat stand di mobil sama buat HP lain juga, makanya HP ini sekarang gue juga ada taruh MagSafe, ini juga dari Keep, nanti gue taruh aja linknya di bawah, kalian juga bisa jadi kayak wireless charging, atau lebih tepatnya gue tuh pakai kabel chargingnya, jadi C ke C, cuma pakai kabel lain gitu ya. Nah jadi gue ada kabel C to C kayak gini buat ngecas ke device yang Android atau ya smartphone yang pakai C to C, tuh dia langsung ngecas juga. Ya, harganya juga beda tipis. Untuk yang EW50 ini di harga Rp319.000, sedangkan yang lebih gede EW52 10.000 mAh itu di Rp399.000. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi buat power bank big and powerful ya, gede dan juga kenceng. Dan ini dia dari Xiaomi. Ini sebenarnya udah lama banget sih gue punya ya. Mungkin sekarang masih ada yang jual, cuma kayak yang jual udah versi baru. Ini Xiaomi 20.000 mAh, tapi dia bisa kapasitas fast chargingnya itu sampai 45 watt. Yes, di bagian atas ini USB-C-nya bisa buat ngecas laptop. Jadi kalau laptop kalian kayak gue sekarang pakai MacBook Air M2, itu bakal bisa dicas pakai power bank ini. Karena kan si chipset M1, M2 sendiri efisien banget, jadi kalian nggak butuh charger yang gede kayak sebelumnya. Yang MacBook Pro 16 inci itu mesti 100 watt chargingnya, yang sekarang gue rasa MacBook Pro yang 16 inci udah nggak perlu sampai segede itu banget. Ini aja udah cukup, dan ini menyelamatkan gue berkali-kali ketika gue lagi traveling terutama ya, dan nggak ada colokan ya, ini bisa dipakai buat ngecas laptop, bisa buat ngecas Nintendo Switch, buat ngecas Steam Deck juga bisa. Steam Deck itu 45 watt, Nintendo Switch itu kalau nggak salah 30 watt deh. Jadi ya ini capable banget. Cuma memang ya bentuknya agak gede aja, tapi menurutku masih oke lah ini. Di atas ada 2 buah port USB lagi yang mana bisa sampai 18 watt each ya. Untuk USB-nya di sini ada tulisannya lengkap gitu. Nanti kalian bisa cek aja, kalian bisa pause aja kalau kalian pengen lihat. Dan build quality-nya solid banget sih. Ini berasa super premium banget ya, warna hitam doff. Walaupun ya agak gampang nempel fingerprint, ada pencetan di bagian samping, dan ini awet sekali. Gue udah pakai hampir 2 tahunan lebih lah, mau 2 tahun mungkin ini ya. My highly recommendation. Harganya juga super affordable, ini nggak nyampe 600.000, 500 ribuan kalau nggak salah harganya. Nanti cek aja, gue taruh linknya akan ada di bawah. Oke, so yes, itu untuk power bank. Gue udah share tadi 3 aspek. Sekarang gue pengen share ke kalian charger, karena kan charger sekarang udah mulai nggak ada di box smartphone-nya ya, kecuali smartphone dengan teknologi charging yang spesial, yang proprietary sendiri ya. Nah makanya gue akan share ke kalian beberapa charger rekomendasi gue. Kita langsung aja mulai dari yang paling generic ya, yang paling gue banyak pakai di kantor, di studionya Best Indotech, yaitu ini dia Baseus Gun Charger 65 watt. Jadi ini charger all-in-one dengan 2 buah port USB-C dan juga 1 buah port USB Type-A, yang mana sudah sangat terbukti kualitasnya. Gue rasa paling banyak dibeli sama orang juga ini kalau di Tokopedia ya. Dan ini dia keluarin versi baru yang warna biru Best Indotech ya, favorit banget. Nah kalau kalian beli chargernya itu dapat kabel C to C yang warna biru juga, jadi senada kalau kalian demen warna biru, gas. Dan ada juga C to Lightning yang harganya juga super affordable, kalau nggak salah ini sekitar Rp79.000, dan udah bisa fast charging ya, walaupun dia nggak MFI. Ternyata tuh kabel Lightning kayaknya sekarang udah dijebol. Teknologinya bisa buat fast charging semua yang USB-C ke Lightning-nya. Nah ini sebenarnya memang banyak banget di pasaran semacam OEM-nya lah ya. Kayak brand-brand lain itu bentuknya kayak gini guys, kurang lebih. Cuma casingnya aja mungkin sedikit dimodif lah, ntar nggak ada lampunya, ntar ada apa. Dan ini compatibility-nya lumayan banyak ya. Setahu gue Samsung Super Fast Charging itu bisa, power delivery buat cas laptop itu bisa, buat cas tablet, buat cas Nintendo Switch, buat cas Steam Deck itu semua bisa. Cuma memang teknologi charging yang gue bilang yang spesial sendiri kayak
Xiaomi super fast charging atau turbo charging, Oppo dengan VOOC-nya, Realme dengan Dart-nya, kemudian siapa lagi tuh terakhir? Huawei kalau nggak salah bisa sih, tapi gue juga lupa-lupa ingat kabelnya yang mungkin harus kalian cobain yang lain. Cuma ya itu guys, balik lagi ini charger yang cukup versatile, bisa buat segala macam fast charging. Kalau kalian penasaran cek aja nih harganya di angka 250 ribuan kalau gue nggak salah inget ya, gue lupa inget, nanti bantu. 389. Oh 389 yang ini. Oke, untuk Baseus Gun Charger 65 watt ini dijual di harga Rp389.000. Dan ya ini gue highly recommend sih kalau kalian pengen, atau kalau kalian butuh yang lebih gede, Baseus juga kalau nggak salah ada yang 100 watt. Juga itu ada 4 port charger, 2 USB-A, 2 USB-C, nanti gue juga akan taruh aja linknya di bawah. Oke, ini dia charger rekomendasi kedua dari Ecmic. Ini charger 45 watt USB Type-C yang super kecil juga, dan ini juga kompatibel dengan Samsung Super Fast Charging ya. Itu yang gue udah tes dan itu confirm bisa. Cuma yang lain gue rasa belum tentu, mesti dicoba lagi. Dan ya ini again super compact, super kecil, dan juga Ecmic sendiri garansinya juga jelas 18 bulan kalau kenapa ganti baru. Ini juga kita paling sering pakai. Gue kemarin bawa ini buat ngecas Nintendo Switch dan juga Steam Deck. Steam Deck tuh 45 watt, jadi bisa mentok maksimal. Dan ya ukurannya sih, ini gue nggak ketemu charger lain di ukuran 45 watt yang sekecil ini. Rata-rata tuh biasa kayak gini tuh 30 watt gitu. Jadi ini Ecmic bisa dibilang menggebrak. Dan ya gue rasa charger gede Type-C itu udah nggak masalah guys. Kalian jangan takut ya kalau device kalian cuma 18 watt. Ini charger istilahnya ya investasi jangka panjang aja, atau nanti kalian punya laptop, kalian punya tablet ya, bisa dipakai langsung charger ini aja satu buat ngecas semua gitu kan, jadi nggak perlu ribet juga. So nanti cek aja linknya di bawah buat si Ecmic yang charger Gun 45 watt ini. Oke, rekomendasi lanjutan multi USB charger. Gue sebenarnya ada dua. Pertama yang Xiaomi ini. Cuma Xiaomi ini sebenarnya udah lama banget gue punya. Mungkin udah 2 tahun, 3 tahun ya. Dan masih gue pakai. Biasa gue bawa buat travel. Jadi kalau buat travel chargingnya semua di sini. Cuma kekurangannya adalah charger ini tuh total outputnya kan 60 watt. Satu buah port USB Type-C yang paling ujung ini cuma bisa 18 watt aja. Jadi dia tuh 18 watt, sisanya 10, 10, 10, 10. Totalnya itu di 60 watt outputnya secara overall ya. Jadi sebenarnya untuk standar hari ini cukup kurang kencang chargingnya. Makanya kemarin gue lagi nyobain satu dari Baseus ini yang baru. Ini 65 watt gun, mirip sama yang tadi sebenarnya, cuma portnya lebih banyak. Ada satu ekstra USB-A. Jadi ada 2 buah USB-C dan 2 buah USB-A. USB-C-nya ini bisa sampai 65 watt ya. Jadi bisa buat ngecas laptop, bisa buat ngecas HP, tablet ya, semua Switch, Steam Deck, semua yang kencang-kencang udah bisa di sini. Jadi lebih enak gue bilang, dan ada kabelnya juga yang integrated. Jadi kabelnya juga cukup panjang dan udah colokan Indo juga. Kalau yang ini tuh kalian mesti pakai kabel adapter gitu ya, yang biasa. Dan Xiaomi ini kayaknya udah lumayan jarang dijual. Gue lihat kemarin gue sempat search, gue nggak ketemu ya. Tapi yang Baseus sendiri ini baru dan masih banyak banget di pasaran. Oke, sekalian gue share aja untuk harga dari kedua desktop charger ini. Pertama dari yang Xiaomi 60 watt 6 port ini dijual di harga Rp350.000. Sedangkan untuk yang Baseus yang 65 watt gun charger dengan kabel ini, desktop charger ini dijual di harga Rp499.000. So, yes, here we go. Ini adalah Pitaka Air Omni charger yang gue pakai sekarang di samping tempat tidur gue. Ini gue mungkin pernah share di video unboxing BSIndoTech mungkin sekitar tahun lalu apa 2 tahun lalu kali, Riz ya. Ya, ini charger yang gue masih pakai sampai saat ini, dan gue highly recommend banget kalau kalian mencari ultimate bedside charger. Karena ini bisa semua. Kalian punya wireless charger di depan ya. Kalau kalian mau cas ini wireless, tinggal ditaruh aja di depan. Atau kalau kalian mau cas dicolok kabel, ini ada port USB Type-C ya yang kalian bisa pakai. Atau kalian juga bisa ganti ini ke port Lightning dengan cara disimpan ke bawah. Terus ditekan aja nih atasnya. Nah, dia akan berganti ke port Lightning dan kalian bisa pakai buat ngecas ya iPhone gitu ya intinya ya, yang pakai Lightning. Nggak tahu nih tahun depan masih kepake nggak intinya gitu. Jadi untuk charger ini sendiri dia juga ada Apple Watch-nya di bagian depan. Jadi kalau kalian ada Apple Watch bisa tinggal ditaruh aja di sini,
Bisa dalam posisi vertikal kalau kalian pengen jadi bedside clock, atau bisa ditidurin juga di sini. Dan satu lagi yang keren adalah ini dia ada tempat charging buat AirPods ya. Jadi kalau kalian ada TWS yang compatible wireless charging, bisa ditaruh aja di sini. Oke, selain itu juga ada 2 buah port lagi, satu buah USB-A dan satu buah USB-C. USB-A ini bisa sampai 10 watt dan USB-C ini bisa sampai 18 watt, jadi cocok buat ngecasin iPhone yang pakai USB-C ke Lightning. Gue biasa pakai itu, sedangkan USB-C-nya gue biasa cas buat HP Android-nya. Kadang-kadang kalau malas gue casnya di wireless charging, kalau misalnya malam-malam gue susah cari kabel gitu ya. Dan terakhir yang agak cheeky nih, dia ada satu buah storage penyimpanan nih di bagian samping ya, yang kalau dibuka itu kalian akan bisa taruh ya barang-barang kecil lah yang aneh-aneh gitu bisa maksudnya, atau apapun. Cuma gue kendalanya adalah dia tuh aslinya ada lampu di bagian dalam, cuma kayaknya agak rusak nih, makanya lampunya nggak hidup. Tapi pas ditempel sini kayak kelihatan ada lampu yang hidup gitu. Itu doang sih yang kendala, tapi ini udah lama banget. Dan ini sampai bahkan ada yang jual carrying case-nya, karena ini enak banget, mungkin dibawa ke hotel gitu ya, bisa buat charging semua device juga, karena portnya juga banyak banget. Nah, untuk Pitaka Aero Mini ini emang kalian mesti belinya di website Pitaka, karena udah nggak ada lagi yang jual di Indonesia, mungkin stoknya habis, yaitu di harga 179 US dollar atau sekitar 2,65 juta rupiah, belum termasuk ongkir dan pajak. So yes guys, itu tadi rekomendasi powerbank dan juga charger buat edisi tahun 2022. Semoga informasinya bermanfaat. Dan kalau kalian ada suggestion juga atau kalian ada pertanyaan lagi, boleh aja langsung di kolom comment section di bawah, ditulis di sana. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification ya. Dan boleh juga request konten-konten apa lagi yang kalian pengen tahu di Ribes Innotech. Itu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Banyak juga koleksi gue ya. Ya iyalah, kerjaannya begini emang tiap hari. Nyariin gitu.